Halo semuanya, gini deh, pernah nggak sih kalian ada di situasi di mana sebuah pilihan kecil rasanya bisa menentukan siapa diri kita sebenarnya? Nah, hari ini kita bakal bahas cerita sederhana tentang seorang anak laki-laki bernama Ahmad. Mungkin kedengarannya kayak dongeng ya, tapi di dalamnya itu ada pelajaran yang kuat banget tentang integritas. Sesuatu yang relevan buat kita semua, nggak peduli umur kita berapa. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Ini nih, inti dari semua cerita kita. Apa yang kita lakukan pas lagi sendirian, pas cuma ada kita sama hati nurani kita, itulah yang bener-bener jadi cerminan karakter kita. Dan cerita Ahmad ini bakal membawa kita langsung ke dilema itu. Sekarang, yuk kita kenalan sama tokoh utama kita. Coba bayangin sebuah desa yang tenang, damai, di sanalah tinggal seorang anak bernama Ahmad. Dunianya tuh kelihatannya sederhana dan tentram, tapi sebentar lagi ada ujian tak terduga yang bakal dihadapi. Jadi Ahmad ini siapa sih? Dia ini anak yang baik. Diceritakan kalau dia itu anak yang soleh, jujur, tinggal di desa yang adem ayem. Dia juga punya kebiasaan bagus loh. Setiap hari Jumat, dia selalu sisihkan sebagian uang jajannya buat dimasukin ke kotak amal. Ini nunjukin kalau kebaikan itu udah jadi bagian dari dirinya. Tapi kan karakter sejati itu diuji bukan pas semuanya gampang, tapi justru pas ada godaan. Nah, ceritanya berlanjut nih. Di sebuah momen yang kelihatannya biasa banget. Tapi justru di saat-saat kayak ginilah ujiannya sesungguhnya sering muncul. Coba kita lihat apa yang terjadi setelah sholat sore itu. Coba bayangin ya suasananya. Sore-sore setelah sholat asar, masjid mulai sepi. Ahmad lagi sendirian di dekat tempat wudhu. Dia ngelihat sesuatu. Sebuah kotak amal kecil tergeletak gitu aja. Jelas bukan di tempat yang seharusnya. Kelihatannya sih penemuan biasa aja, tapi ini bakal jadi momen yang sangat penting. Nah, ini dia yang bikin ceritanya jadi makin menarik. Kotak amalnya itu nggak dikunci. Pas dilihat, isinya cuma beberapa keping koin. Godaannya kecil tapi nyata banget. Dan yang paling penting, dia sendirian. Nggak ada satu orang pun yang lihat. Wah, ini panggung ujian yang sempurna. Pribadi, sunyi, dan tanpa saksi. Disinilah pertarungan sebenarnya dimulai. Bukan berantem fisik ya, tapi pertarungan di dalam pikiran Ahmad. Sebuah konflik batin antara bisikan godaan sama suara hati nuraninya. Tiba-tiba ada pikiran yang nyelinap masuk ke kepalanya. Ceritanya menyebut ini bisikan setan. Ambil aja uangnya, kan bisa buat beli es krim kesukaanmu. Pikiran ini tuh menggoda banget karena langsung ngasih imbalan yang enak, es krim. Godaan klasik banget kan, kesenangan sesaat ditukar sama prinsip. Jadi di kepalanya Ahmad ada dua suara yang lagi perang. Suara yang satu bisik-bisik licik, udah gak ada yang lihat kok, aman. Tapi suara yang lain yang datang dari keyakinannya ngejawab dengan tegas, mungkin manusia gak ada yang lihat, tapi Allah maha melihat. Nah, ini dia pertarungan abadi antara apa yang bisa kita sembunyikan dan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan inilah turning point-nya. Di tengah kebingungannya, Ahmad tiba-tiba teringat sesuatu yang jauh lebih kuat dari bisikan tadi. Sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Kalimat ini langsung jadi kompas moralnya. Dia jadi ingat kalau jujur itu bukan cuma soal nggak ketahuan, tapi soal jalan menuju kebaikan dan akhirnya ke surga. Tekadnya langsung bulat. Setelah berhasil melawan bisikan tadi, Ahmad akhirnya bertindak. Sekarang kita akan lihat apa hasil nyata dari pilihannya untuk tetap jujur. Jadi apa yang Ahmad lakuin? Pertama, dia ambil kotak itu dan langsung dibawa ke Pak Ustadz. Ternyata Pak Ustadz memang lagi nyariin kotak itu. Beliau tersenyum dan muji Ahmad sebagai anak yang jujur. Sebagai hadiahnya, Ahmad gak dikasih uang, tapi sebuah buku cerita Islami. Keren ya, hadiah yang mendidik bukan cuma materi. Tapi hadiah yang paling berharga itu bukan bukunya, melainkan apa yang dia rasain di dalam hatinya. Sebuah kelegaan dan kebahagiaan yang tulus. Hatinya jadi tentram. Nah, inilah ganjaran sejati dari kejujuran. Kedamaian batin yang gak bisa dibeli. Jauh lebih memuaskan daripada es krim atau kesenangan sesaat manapun. Cerita Ahmadnya sih udah selesai, tapi pelajarannya justru baru mau kita gali lebih dalam. Yuk kita tarik makna yang lebih besar dari cerita sederhana ini, dan kita lihat gimana cara menerapkannya di hidup kita. Jadi, apa sih pesan utama dari cerita ini? Intinya, simple. Kebahagiaan sejati itu bukan soal apa yang kita dapat atau kita punya,
tapi soal ketenangan jiwa, kedamaian batin yang cuma bisa kita rasain kalau tindakan kita itu sejalan sama nilai-nilai yang kita pegang teguh. Oke, jadi buat rangkumannya ada 3 poin penting nih yang bisa kita petik dari Ahmad. Pertama, integritas sejati itu ya apa yang kita lakuin pas nggak ada yang nonton. Kedua, prinsip hidup kita itu bisa jadi pemandu di tengah badai godaan. Dan ketiga, pahami bahwa hadiah terbaik dari kejujuran itu seringkali datang dari dalam, rasa damai dan rasa hormat pada diri sendiri. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Sama seperti Ahmad yang dibimbing oleh hadis yang diajarkan padanya, kita semua pasti punya cerita. Entah dari orang tua, guru, atau buku yang menanamkan nilai-nilai dalam diri kita. Kira-kira cerita apa yang telah membentuk kompas moral kamu sampai sekarang?